Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur berterima kasih kepada Allah Bapa di sorga karena kita masih diberi kesempatan lagi untuk datang beribadah di rumahnya yang kudus. Biarlah kita mau bersungguh-sungguh melayani Tuhan, kita mau memuji memuliakan Allah kita. Untuk itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik. Katakan dengan iman, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
mau tetap setia di hadapan-Mu Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota yang dari-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu Tuhan turun atas hidup kami saat ini Tuhan, sampai akhir. Haleluya, haleluya Yesus, hanya itu kerinduan kami. Biar Engkau dapati Tuhan, kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami beri buat-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah hanya Engkau Tuhan yang berkuasa berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia untuk melayani sampai akhir Tuhan, sampai akhir ku menutup mata, ku setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia melayani. Sekali lagi sampai akhir, dan saya undang Ibu Gembala berdoa untuk doa pembukaan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin, 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 haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, Yesus setia melayani-Mu, sampai ku dapat mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia Kami bersyukur buat anugerah yang begitu besar yang Engkau sudah limpahkan atas kehidupan kami. Sungguh kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, tapi menjadi kerinduan kami sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap setia melayani Engkau. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Engkau, baik song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Engkau sudah persiapkan untuk mewartakan firman Allah. Kiranya urapan yang luar biasa mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga si jemaat Tuhan yang ada pada pagi ini, mereka boleh merasakan lawatan Tuhan, jamaah Tuhan, kuasa Tuhan yang besar, sehingga ada perubahan saat mereka kembali ke rumah masing-masing. Mereka memperoleh pengharapan dan
Shalom. Ada sukacita? Lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita berkumpul di tempat ini, kita mau meninggikan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri buat kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan sukacitaku penuh di dalam Yesus Tuhanku. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Haleluya. Rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan katakan sukacita. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia. Dia pokok pujianku, ya Yesus. Sukacitaku, katakan sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan, rahmatnya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Katakan sukacitaku. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia. Puji Dia. Tinggikan namanya. Puji Dia. Muliakan namanya. Bukan, ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku, ya Yesus. Sukacitaku, ya Yesus. Ya Yesus. Sukacitaku, sekali lagi, ya Yesus. Ya Yesus. Sukacitaku. Haleluya. Saya persilakan duduk. Kita mau berkata, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya.
kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya Yesus. Saat sunyi, sangat sepi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersama. Sungguh aku menyesali, sungguh aku menyesali akan hidup begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa. Oh bisa kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Katakan saat sunyi, haleluya. Saat sunyi, haleluya. Saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku.
Kali ini Tuhan, kali ini Tuhan, ku mau ini Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, haleluya. Kali ini Tuhan, kali ini Tuhan, kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan Tuhan, dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Oh kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu. Sekali lagi kita mau katakan, kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan Tuhan, ku mau ikut bersamamu Tuhan, ku mau ikut bersamamu. Sekali lagi ku mau ikut bersamamu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, Glory, haleluya Yesus. Benar. terima kasih. Berikan kami kesempatan Tuhan, berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami melayani Engkau Tuhan. Dengan tawaran dunia yang begitu menggiurkan Tuhan, banyak kali kami dijauhkan dari-Mu Tuhan. Tapi kami mau hidup takut akan Tuhan, supaya kami tahu Tuhan bahwa kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Meskipun kami hidup di dunia ini Tuhan, tetapi kami mau jadi serupa dengan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi gambaran-Mu Tuhan di dalam dunia ini. Biar pada saat orang melihat hidup kami, mereka boleh melihat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi suratan-Mu terbuka dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak melulu mengingat semua keinginan-keinginan dunia Tuhan. Biarlah kami mau fokus menjadi lebih dekat lagi, melekat kepadamu Tuhan, supaya kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan lagi untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkaulah gunung batu dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga Bapa punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pakai kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu. Untuk kami boleh menjadi saksi hidup-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan di luar sana Tuhan banyak orang yang perlu akan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, dan mereka tidak tahu mereka harus kemana. Dan kami bangga Tuhan, kami ada di tempat ini itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau berbagi, kami mau sharingkan kebaikan Tuhan untuk orang-orang yang ada di luar sana Tuhan. Biar mereka juga boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar mereka juga boleh merasakan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan.
Oh Bapa, jangan biarkan satu pun Tuhan terlewat dari Engkau Tuhan. Biar kami boleh sama-sama Tuhan duduk memuji menyembah Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Berkati Tuhan setiap Tuhan. Apa yang keluar dari bibir mulut kami adalah ucapan-ucapan yang memberkati Tuhan. Ucapan-ucapan yang menguatkan Tuhan. Agar apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, orang lain Tuhan bisa dikuatkan. Dengan senyuman kami orang lain bisa terhibur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mau tetap memuji Engkau. Kami mau tetap mengagungkan Engkau. Kami mau katakan kali ini Tuhan. Dan saya undang Ibu Leli berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, mengikut salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku pemeliharaanmu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Boleh kami rasakan Tuhan sampai dengan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah Tuhan, untuk boleh memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Boleh Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bimbing kami Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami hidup dalam perkenan-Mu Tuhan. Dari kebenaran kepada kebenaran Tuhan. Tuhan Kau membentuk karakter kami Tuhan, agar hari lepas hari Tuhan lebih baik lagi Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan yang akan menolong kami. Bila mana kami dalam keadaan lemah Tuhan, bila mana Tuhan kami dalam keadaan bimbang Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, yang membuat kami tegak berdiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan melayani kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Juga hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan puji-pujian yang luar biasa Tuhan. Tuhan pakai kehidupan pikiran lagi Tuhan, berkati keluarganya, berkati keluarga dan rumah tangganya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita patut mengucap syukur pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa boleh kita rasakan sampai pada saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kita. Dalam segala keadaan kita, Tuhan selalu menyertai. Itulah janji Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang
melakukan kehendak Bapa. Ya. Melakukan kehendak Bapa. Ya, sebuah pernyataan Yesus ketika Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Saudara-saudara, berbeda dengan makanan kita. Ya. Apa makanan kita, saudara? Bubur ayam, ayam gepuk, apalagi capcay, buyung hai. Ya. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa? Adalah Bapa. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Saudara-saudara, pada waktu itu Yesus sedang bersama dengan perempuan Samaria. Ya. Kita tahu dalam Injil Yohanes 4 ini bercerita tentang Yesus bersama dengan perempuan Samaria. Ya. Perempuan Samaria ini begitu heran melihat Yesus karena Yesus dapat mengerti, Yesus tahu semua kehidupan dari perempuan Samaria. Ya. Saking begitu herannya, dia tinggalkan Yesus, dia pergi keluar kota dan dia kasih tahu semua orang bahwa ada seorang yang mengetahui kehidupanku. Ya. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya dia tahu. Ya. Sampai istrinya ada 5 aja dia tahu. Ya. Lalu datang murid-murid. Ya. Ketika murid-murid Yesus datang, melihat Yesus sedang berbicara dengan perempuan itu, maka murid-murid tambah heran lagi. Kenapa Yesus sedang bersama dengan wanita Samaria? Tetapi tidak ada seorang murid pun yang berani bertanya, apa yang hendak dilakukan oleh Yesus. Ya. Lalu singkat cerita, murid-murid berkata begini, Guru, yuk kita makan. Ya. Mungkin murid-murid tahu bahwa pasti guru sudah lapar ini. Ya. Guru, ayo kita makan. Ya. Saya nggak tahu murid-murid lihat dari mananya, tapi murid-murid bilang, Guru, ayo kita makan. Ya. Atau Tuhan, kita makan. Ya. Nah, Yesus berkata ayat ini bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Saudara dan saya, tentu kita ingin tahu apa yang dimaksud makananku ialah melakukan kehendak Dia. Ya. Nah, saya coba mencari ada beberapa ayat yang menegaskan bahwa Yesus harus melakukan kehendak Bapa. Ya. Ada beberapa ayat yang mendukung, kita bisa baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-7. Ya. Mungkin saudara David bisa baca. Ibrani 10 ayat yang ke-7. Sudah ditulis sejak sebelum Dia ada bahwa Yesus harus melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, dalam kita kembali ke slide, ya, tidak usah dibuka ayatnya. Kita buka dalam Yohanes 5 ayat 30. Nanti Pak Rekson bisa baca. Yohanes 5 ayat 30.
Ya. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Ya, puji Tuhan. Di sana dikatakan bahwa aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri, aku tidak bisa menghakimi dari apa yang aku dengar, penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, saudara-saudara, dari sebelum Dia ada sampai pada penghakiman pun Dia berkata bahwa aku bukan menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Satu ayat lagi dalam Lukas 22 ayat 42. Ya, nanti Pak Sagala bisa tolong. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya. Lukas 22 ayat 42. Ya, terima kasih. Saudara, kita lihat sampai menjelang akhir hidupnya. Ketika Yesus memegang cawan itu, Dia berkata, "Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku." Ya. Saudara-saudara, Yesus seorang yang patut menjadi teladan buat kita. Yesus menjadi figur dalam kehidupan kita, bagaimana ketaatan Yesus, bagaimana kesetiaan Yesus sampai pada menjelang akhir hidupnya. Dia berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Ya. Kehendak-Mu yang terjadi. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, melakukan kehendak Bapa adalah sebuah keharusan. Saudara bisa bilang amin? Melakukan kehendak Bapa bagi Yesus adalah sebuah keharusan. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus katakan, ikutilah jejak Yesus. Yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa. Ya. Melakukan kehendak Bapa. Nah, melakukan kehendak Bapa adalah sebuah keharusan. Yesus menganggap melakukan kehendak Bapa itu seperti makanan. Ya. Kalau kita kembali ke ayat yang pertama, ya, kata Yesus kepada mereka, "Makananku," ya. Jadi melakukan kehendak Bapa itu Dia anggap seperti makanan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita belajar dari seorang yang kita sembah, seorang yang kita ikuti. Kita disebut sebagai pengikut Kristus, artinya kita mengikuti teladan Yesus. Ya. Kalau Yesus menganggap kehendak Bapa seperti makananku sehari-hari, ya, maka saudara, secara rohani
kita bisa bilang buat kita sebagai orang-orang percaya, melakukan kehendak Bapa itu dapat memberi kekuatan terhadap rohani kita. Ya. Karena Yesus menganggap sebagai makanan. Ya. Kita makan bukan setahun sekali kan? Ya. Kita makan bukan seminggu sekali kan? Ya. Dan makan bukan cuma anak-anak, makan juga bagi orang dewasa. Ya. Artinya bahwa melakukan kehendak Bapa bukan cuma sekali, ya. Tapi terus-menerus. Yesus berkata, itu seperti makanan dalam kehidupan saya. Saya harus melakukan kehendak Bapa. Ya. Saya harus melakukan kehendak Bapa. Dan saudara-saudara, melakukan kehendak Bapa itu bukan berlaku hanya bagi hamba Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jemaat juga. Ya. Baik anak-anak, remaja, kaum muda, orang dewasa, semua kita harus belajar dari Yesus bahwa melakukan kehendak Allah itu seperti makanan dalam hidup kita, yang bisa membangkitkan iman percaya kita. Ya. Persoalannya, jikalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, ya. Kalau ada sebuah perintah, kita harus makan, ya, kita harus melakukan kehendak Allah. Lalu kalau kita tidak melakukan, kenapa memang? Ya. Saudara-saudara, kalau Yesus saja berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, kalau dia tidak melakukan kehendak Allah, berarti dia hidup dalam ketidaktaatan. Ya. Berarti hidup dalam ketidaktaatan. Ya. Kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, berarti kita tidak taat kepada Bapa. Ya. Sekalipun berat yang harus dijalani oleh Yesus, dia harus minum cawan, itu dosa umat manusia seluruh dunia. Dia harus terima itu. Ya. Minggu lalu saya katakan bahwa yang jadi berat buat Yesus adalah bukan karena dia dipukuli, bukan karena dia dihina, bukan karena dia dicela, tetapi yang menjadi berat adalah dia tidak pernah melakukan dosa, tapi dijadikan dosa. Ya. Saya katakan bahwa kalau kita tidak mencuri, lalu kita dibilang kamu yang mencuri, itu sakit, saudara-saudara. Ya. Kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita dituduh. Ya. Itu sakit sekali. Ya. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Dosa seluruh dunia dia harus tanggung, dia harus pikul, ya, sehingga dia berkata kalau boleh. Ya. Secara manusia Yesus berkata kalau boleh ini lewat. Ya. Kalau boleh, tapi bukan kehendakku, ya, tapi kehendakmu. Ya. Tetap dia ingat, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang harus kita tahu, saudara-saudara, iblis selalu ingin menggagalkan perjalanan iman kita. Nah, itu pekerjaan iblis dari awal. Ya. Kita tahu kan, ketika dia digambarkan seperti ular, ya, dia harus apa? Dia harus menipu Hawa sampai firman Tuhan dianggap itu bukan firman Tuhan. Ya.
Hawa ditipu sampai dia bagaimana caranya supaya dia melanggar aturan yang sudah dibuat. Ya, dilanggarnya. Ya. Nah, saudara-saudara, kita yang hidup di akhir zaman ini, ya, jangan sampai kehidupan kita tertipu bahwa kebenaran kita anggap bukan kebenaran. Perintah Tuhan kita anggap itu bukan perintah Tuhan. Ya. Kita sibuk dalam pelayanan, ya, seolah-olah kita menjadi orang Kristen, umat Tuhan yang setia dan melayani. Ya. Tetapi kita harus ingat, kita harus tetap melakukan kehendak Allah. Kita harus tetap melakukan kehendak Bapa. Ya. Ya. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, ya, ini tolong dibuka Andre, ya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-23. Karena kita harus hati-hati, jangan sampai kita seperti Hawa yang akhirnya menular kepada Adam. Dia harus melanggar sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Ya. Nah, ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang bukan setiap orang Kristen. Ya, saya tambah dengan orang Kristen, karena ini sedang bicara tentang umat Tuhan, pelayan Tuhan bahkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya. Artinya saudara-saudara, melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa, ini harus menjadi komitmen kita. Ya. Harus menjadi makanan sehari-hari. Ya. Tidak cukup sekali kita melakukan kehendak Bapa, tapi terus berulang-ulang kali, bahkan dalam pengiringan kita, bahkan juga dalam pelayanan kita, kita harus melakukan kehendak Bapa. Ya. Jangan sampai dalam ayat yang ke-22, ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan terus mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tetapi terus ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa saudara? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kita kembali ke slide, ya, saudara Andre. Saudara-saudara, kalau kita melihat tadi, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Dia orang Kristen bukan, saudara? Dia pengikut Kristus. Bahkan mungkin dia pelayan, dia hamba Tuhan mungkin. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku melakukan mujizat juga demi namamu. Tapi Yesus berkata,
aku tidak pernah kenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Saudara-saudara, tidak melakukan kehendak Bapa, ya, yang pertama dianggap sebagai hidup tidak taat. Ya. Di dalam, kalau nggak salah Ibrani, ya, bahwa ketidaktaatan umatku membuat dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya. Ketidaktaatan bangsa Israel membuat dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Artinya apa? Tidak bisa menikmati susu dan madu di Kanaan. Yang dijanjikan Tuhan, dia tidak bisa nikmati. Karena apa? Ketidaktaatan. Ya. Nah, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 tadi kita bisa simpulkan orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, Tuhan tidak mengenal. Ya. Aku tidak kenal kamu. Bahkan firman Tuhan katakan, enyah daripadaku. Ya. Jadi melakukan kehendak Bapa begitu penting dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak melakukan, yang pertama kita dianggap tidak taat. Yang kedua kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Nah ini yang saya katakan bahaya. Jangan sampai kita sudah iring Tuhan, sudah melayani Tuhan, lalu Tuhan berkata, aku tidak kenal. Karena apa? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Lalu berikutnya, tadi dikatakan, dianggap pembuat kejahatan. Jadi tidak melakukan kehendak Bapa, itu dianggap sebagai perbuatan jahat di mata Tuhan. Karena apa? Sampai Yesus berkata, aku nggak kenal kamu. Karena itu dianggap kejahatan oleh Tuhan. Ya. Tadi dikatakan bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah, dialah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau tidak, kita dianggap tidak taat, kita dianggap tidak dikenal oleh Tuhan. Lalu kita dianggap pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang kita perlu tahu pada pagi hari ini. Ya. Yesus pernah ajarkan kita untuk berdoa, bukan? Ya. Yesus tidak mengajar murid-muridnya berkhotbah. Tapi Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Ya. Doa Yesus salah satunya, ya, salah satu doa Yesus, ya, yang Yesus ajarkan dia begini: lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa yang diajarkan oleh Yesus ini harus menjadi doa kita sebagai orang-orang percaya. Lepaskan daripadaku untuk melakukan yang jahat. Ya. Tidak melakukan kehendak Bapa itu dianggap sebagai kejahatan oleh Tuhan. Karena itu kita perlu berdoa, lepaskanlah aku dari berbuat jahat, daripada yang jahat. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa tetap melakukan kehendak Bapa atau kehendak Allah. Ya. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa sanggup untuk melakukan kehendak Allah. Ya. Saya katakan tadi bahwa iblis itu dia punya kegiatan adalah menipu orang percaya supaya orang percaya berkata bahwa kebenaran firman itu bukan kebenaran. Nah, tugas iblis adalah
pembohong dari dulunya. Ya. Dia raja pembohong. Ya. Dia akan menipu. Ya. Bayangkan saudara-saudara, waktu Yesus dicobai sama iblis. Ya. Iblis gagal mencobai Yesus. Iblis gagal, tapi berkata apa? Dia akan cari kesempatan yang lain. Ya. Dia akan cari kesempatan yang lain. Saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang-orang percaya. Saya katakan hari-hari ini, hari-hari akhir, kita harus waspada. Ya. Waspadalah, waspadalah. Ya. Jangan sampai kita yang sudah setia, kita yang sudah berlelah dalam pelayanan, begitu Tuhan datang, Dia berkata, aku tidak kenal kamu. Siapa kamu? Aku tidak kenal. Enyahlah pembuat kejahatan. Karena itu kita perlu belajar pagi hari ini. Bagaimana supaya kita bisa tetap melakukan kehendak Bapa. Ya. Yang pertama, kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, ya, ketika kita lalai untuk melakukan kehendak Bapa, Dia akan menyadarkan kita bahwa kita harus tetap taat melakukan kehendak Allah. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita melekat kepada Tuhan, ya, bukan hanya rajin ke gereja, tapi kita hidup melekat kepada Tuhan, maka Dia akan selalu menyadarkan kita. Ya, ketika kita lalai, Dia akan menyadarkan kita bahwa kita harus melakukan dan taat sama seperti Yesus juga, taat sampai mati, melakukan kehendak Bapa. Ya. Dari belum diberitakan, Dia disampaikan juga sampai kepada akhir hidupnya, Dia tetap berkata, walaupun cawan ini berat, kalau boleh lalu daripadaku, tapi bukan kehendak, tetap kehendak Bapa yang diutamakan. Ya. Nah, saudara-saudara, dengan kita melekat kepada Tuhan, kita bisa membangun komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Ya. Kita terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mau tidak mau, saudara-saudara, ya, ketika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi problem, kita menghadapi masalah, menghadapi beban yang berat, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tetap tenang. Ya, kita tetap bisa tenang. Karena apa? Kita tahu Tuhan itu penolong. Dia mendampingiku. Dia tidak pernah meninggalkan aku. Artinya ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasa tenang. Ya, betul kata nyanyian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ya, orang yang dekat Tuhan, dia tenang, saudara-saudara. Ya. Saya di mata istri dan anak-anak dianggap kalau saya bicara mengagetkan, saudara-saudara. Ya, itu sudah karakter saya. Ya, kalau kita bicara mereka seperti kaget. Ya, tapi sebenarnya saya tenang. Ya, kalau kita dekat Tuhan, kita tenang. Ya, kita bisa terus membangun komunikasi di saat kita lemah. Ya, Daud pernah bilang, ya, bangun. Ketika Daud jatuh, dia juga bangun. Ya. Dan dia membangkitkan percayanya kepada Tuhan. Ya, Daud ketika menghadapi percobaan, di dalam firman Tuhan dikatakan, dia membangkitkan percayanya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara, apapun pergumulanmu pada pagi hari ini, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ya. Melekatlah kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan,
tentu kita bisa tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan, atau apa yang menjadi kebencian Tuhan. Sulaiman menulis ada 6, bahkan 7. Salah satunya adalah kecongkakan. Ya, salah satu. Ya, Sulaiman bilang ada 6 yang dibenci Tuhan, bahkan 7. Salah satunya adalah kesombongan atau kecongkakan. Itu yang paling dibenci oleh Tuhan. Karena itu malaikat Tuhan ketika dia ingin menyamai Allah, dia langsung dibuang ke bumi. Ya. Itulah jadi tante Lucifer. Ya. Dia adalah malaikat, tapi ketika dia ingin menyamai Allah, ya, wah, sombongan ini, langsung dibuang ke bumi. Lalu dia menjadi Lucifer. Nah, saudara-saudara, ketika kita dekat dengan Allah, kita melekat kepada Tuhan, tidak mungkin kita akan menyombongkan diri. Setuju, saudara-saudara? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, malu amat kita mau menyombongkan diri. Malu amat kita mau memegahkan diri. Kita ini siapa? Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semua pemberian. Betul? Nggak ada yang kita lahir bawa mobil. Nggak ada, saudara. Semua adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita selalu ingat, kita selalu sadar, hidupku aja hanya oleh tangan Tuhan. Ya. Kalau habis ngomong begini Tuhan bilang stop, udah stop. Ya. Nggak ada satupun yang bisa melawan Tuhan. Ya. Hidup kita aja itu karena kemurahan Tuhan. Bagaimana kita mau menyombongkan diri di dekat dengan Tuhan? Tidak mungkin. Ya. Dan orang yang dekat dengan Tuhan pasti dia akan berusaha untuk hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena itu yang pertama kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Ya. Dengan kita melekat kepada Tuhan, Dia akan memampukan kita. Perhatikan, ya, oleh kasih karunia-Nya, Dia akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, oleh kasih karunia Allah, Dia akan mampukan kita untuk kita melakukan kehendak Bapa. Lalu yang kedua, harus menjalankan konsep hamba. Ya. Supaya kita bisa melakukan kehendak Allah, supaya kita bisa taat kepada kehendak Bapa, kita harus melakukan atau menjalankan kehidupan dengan konsep hamba. Ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Tolong dibuka, Saudara Andre. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, ingat ayat pokok kita tadi, dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Yesus menerapkan dirinya, ya, dia membawa kehidupannya seperti seorang hamba. Ya. Apa tugas seorang hamba? Nggak ada lain, melakukan
tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Betul saudara-saudara? Itu seorang hamba. Ya. Seorang hamba yang ada dalam pikirannya adalah saya harus taat kepada tuanku. Ya. Karena itu ketika Yesus dia harus turun ke bumi, ya, walaupun dia punya kesetaraan dengan Allah, tetapi itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Ya. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi ayat 7, ya, ayat 7, melainkan telah apa saudara? Mengosongkan dirinya. Ya. Kesetaraan dengan Allah itu dianggap tidak ada. Kosong. Ya. Kemuliaan Allah, kesucian, itu semuanya dianggap kosong. Kehormatan bagi Allah yang ada pada Yesus, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Dia kesetaraan dengan Allahnya, dia mengosongkan dirinya, dia turun, lalu sekarang menjadi seorang hamba. Ya. Dan seorang hamba ini, makanya dikatakan, walaupun berat, kalau boleh lalu cawan ini, ya, tapi bukan kehendakku. Itu karakter seorang hamba. Ya. Bukan keinginanku yang harus aku turuti. Bukan apa mauku yang harus aku jalani, tapi apa yang menjadi kehendak Tuanku, itu yang harus aku lakukan. Ya. Karakter seorang hamba, ya. Tugas itu enak atau enggak enak, kalau dia sebagai seorang hamba, dia harus jalani. Dia harus jalani. Sama seperti di Alkitab yang digambarkan seperti prajurit kepada komandannya. Ya. Kalau komandannya bilang tiarap, tiarap, saudara-saudara. Suruh merangkak, ya merangkak. Walaupun mungkin ada tai kerbau di depannya, dia harus merangkak, saudara. Dia harus taat kepada komandannya. Ya. Makanya Paulus bilang, seorang prajurit dia tidak pernah memusingkan dirinya. Ya. Yang ada padaku adalah bagaimana supaya aku berkenan kepada komandanku. Dan aku tidak memusingkan hidupku. Ya. Itulah seorang hamba. Dia sudah taken kontrak. Ya. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ayat 8. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Seorang hamba hanya ada kata taat. Ya. Taat. Amin. Kita mau taat. Kita adalah hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus, di mana Kristus yang menjadi bos kita. Ya, kita mau taat seperti apa yang Dia katakan, seperti apa yang Dia perintahkan kepada kita. Ya. Saudara-saudara, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita batasi. Ya. Apa yang menjadi janji Tuhan buat kita? Kenapa kita tidak mengalaminya? Ya.
Padahal begitu banyak janji Tuhan kepada kita. Kenapa kita tidak mengalami? Ya. Tuhan terkadang uji kita dalam hal kecil untuk kita taat kepadanya. Ya. Ketika kita taat, pasti ya, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, karena tidak ada janji yang tidak digenapi. Semua janji digenapi oleh Tuhan. Semua. Ya, bahkan prinsip hidup Yesus kita melihat di sana. Dia bawa hidupnya seperti seorang hamba. Nah, kalau Yesus hamba, kalau dia adalah pencipta kita, dia raja kita, dia pemilik kehidupan kita, dia bawa hidupnya seperti hamba. Nah, siapa kita? Ya, masa kita yang jadi tuannya Yesus? Ya. Kita ada karena ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Ya. Bahkan orang tua aja kadang-kadang tidak bisa tahu dalam satu hari perkembangan kita menjadi besar, orang tua nggak tahu. Betul ya Pak Reksan ya? Tahu-tahu, anak saya udah kuliah, tingginya udah lebih tinggi dari saya. Ya. Kapan dia besarnya kita nggak tahu. Kita taunya cuma apa? Kasih dia makan, dia butuh minum kasih minum, dia butuh makanan tambahan kita kasih makan tambahan. Tapi tiba-tiba dia menjadi besar kita nggak tahu. Ya. Apakah waktu kita tidur dia tambah panjang? Ya kita nggak tahu. Ya. Kita cuma tahu dulu waktu lahir dia cuma Andre berapa Andre? 2,8 ya? Andre cuma 2,8 waktu lahir. Ya, Khairan sih 4,5 kilo setengah. Andre cuma 2,8. Tapi kita lihat sekarang, papanya sudah kalah tingginya. Ya. Kapan besarnya kita nggak tahu. Ya. Nah, dia yang membuat semuanya itu, dia memberikan contoh, dia datang, aku ini seperti hamba. Ya. Saya percaya itu adalah menjadi teladan buat kita. Supaya kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita juga mau belajar menjadi hamba. Ya. Kita mau taat, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita lakukan. Ya. Jadi pada pagi hari ini, ya, apa yang dilakukan oleh Yesus, murid-muridnya juga lakukan. Ya. Murid-muridnya, dia melakukannya. Aku menjadi seperti seorang hamba. Dia selalu menganggap aku ini adalah hamba Allah. Ya. Nggak ada di slide, tapi kita bisa baca Yakobus 1 ayat 1. Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, apa saudara? Hamba Allah. Ya. Yakobus bilang, aku adalah hamba Allah. Dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ya. Kita lihat, apa yang diterapkan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, itu dicontoh oleh murid-muridnya. Ya. Makanya kalau ada yang datang minta sumbangan, saudara tulis hamba Allah. Ya. Iya kan? Ada edaran sumbangan, ya tidak mau ditulis namanya, dia tulis hamba Allah. Ya. Ikut ini. Ya. Lagi, Roma 1 ayat 1 juga. Ya. Kita melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu pun dilakukan oleh murid. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus sebagai penginjil besar. Ya. Penginjil besar, penginjil yang menulis 2/3 perjanjian baru.
tapi dia berkata dari Paulus hamba Kristus Yesus. Ya. Dia mengakui dirinya hamba. Siapa kita, saudara-saudara? Ya. Lagi satu ayat lagi, Titus 1 ayatnya juga 1. Ya. Titus 1 ayat 1. Setelah Ibrani saudara dapat Titus. Ini karena jarang dibuka, jadi mungkin agak lama sedikit, mungkin lengket. Kita lihat di Titus 1 ayat 1. Ya. Ya kan, lengket kan. Titus ada? Titus itu di Perjanjian Baru. Titus, Filemon, Ibrani. Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Ya. Saudara, kita adalah hamba, tugas kita adalah melakukan kehendak Bapa. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan Tuhan atau perjamuan suci. Kita akan nyanyikan satu nyanyian, Karena Salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tidak ada yang lain yang patut kita teladani. Tidak ada yang lain yang berkuasa dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan